Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Selalu Ada. Ayat hafalan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Poin penting pelajaran kita, Allah mengirim Roh Kudus untuk menolong kita. Pernahkah kamu merasakan kesepian? Pernahkah kamu berharap mempunyai seseorang yang bisa menghadapi kesulitan bersamamu? Yesus mempunyai teman dan penolong seperti itu. Dan teman yang sama, serta penolong yang sama, ingin menjadi bagian dari hidupmu sekarang ini. Di Getsemani, Yesus tahu bahwa dia sudah dekat pada pekerjaan terakhirnya di bumi ini. Dalam beberapa waktu terakhir, dia mendapat kekuatan, dikhianati oleh salah seorang muridnya. Dia akan dicobai sama seperti penjahat biasa dan dihukum mati oleh orang-orang Roma dan dipermalukan di depan orang-orang banyak. Itulah sebabnya dia datang ke dunia ini. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan ke-12 muridnya yang telah bersamanya selama 3 tahun. Dia tahu bahwa mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dia sering mencoba mengatakan pada mereka, tetapi mereka tidak dapat mengerti bahwa dia tidak akan menjadi raja dunia. Yesus berbicara terus dengan Bapanya dan meminta untuk mengirim Roh Kudus ke dunia ini sesudah Yesus kembali ke surga. Roh Kudus akan menghibur, menerangi, dan menuntun bukan hanya murid-murid Yesus, tetapi juga semua orang percaya sampai Yesus kembali ke bumi di akhir dunia ini. Ini sudah selesai. Pikiran Yesus kembali pada permulaan pelayanannya. Sewaktu dia menjadi tukang kayu, Yesus mendengar kabar tentang seorang pengkhotbah di tepi sungai Yordan. Mendengar laporan itu, dia tahu bahwa pengkhotbah itu seseorang yang dikirim untuk memberitakan kabar baik dari Injil. Yesus meninggalkan alat-alatnya, mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya, dan pergi ke sungai Yordan. Ternyata, pengkhotbah itu adalah Yohanes sepupunya. Mereka belum pernah bertemu. Yesus pertama kali datang, berdiri diam-diam mendengarkan. Yohanes berbicara tentang Mesias akan datang. Dia mengkhotbahkan nasihat-nasihat untuk orang-orang berdosa. Dia menerima perkataan pedas, kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang munafik yang datang untuk menghakimi pekerjaannya. Yesus melihat Yohanes membaptiskan orang-orang yang bertobat. Waktu Yohanes melihat dia, Yesus meminta untuk dibaptiskan juga. Walaupun Yohanes protes, dia memenuhi permintaan Yesus. Yohanes sudah berdoa untuk mengetahui tanda kedatangan Mesias waktu dia datang. Sewaktu Yesus keluar dari air dan naik ke tepi sungai, langit terbuka dan Allah mengirim Roh Kudus dalam bentuk merpati ke atas Yesus. Yohanes menerima itu sebagai tanda yang dia tunggu selama ini. Sesudah Yesus dibaptis, Roh Kudus mengingatkannya bahwa dia membutuhkan waktu sendirian berbicara dengan Bapanya untuk memperoleh pengertian yang dalam dari misinya di dunia ini. Selama 40 hari, Yesus berpuasa dan bercakap-cakap dengan Allah. Pada saat itu, setan datang padanya
dan mencobainya 3 kali. Setiap kali Yesus dicobai, dia dapat melawan setan dengan kata-kata dari Alkitab. Lalu Roh Kudus datang membantunya. Yesus tidak ingin cepat-cepat menceritakan pada murid-muridnya kabar baik tentang Roh Kudus. Setiap orang percaya adalah teman terbaik. Dia tersenyum waktu dia tahu tentang bagaimana Roh Kudus akan hadir dan menuntun mereka. Dan tidak seperti Yesus, Roh Kudus akan selalu ada, tidak pernah pergi meninggalkan mereka. Di surga, 10 hari sesudah kenaikan Yesus ke surga, dia memutuskan sudah waktunya untuk memenuhi janjinya pada murid-muridnya. Di bumi, murid-murid sedang berkumpul di ruang atas, berdoa, bernyanyi, dan mengakui dosa-dosa mereka. Yesus mengirim Roh Kudus dalam bentuk angin yang menyapu ruangan dan membentuk lidah api di atas kepala murid-murid itu. Murid-murid tiba-tiba menjadi semangat. Ketakutan mereka hilang. Pengetahuan mereka bertambah. Mereka mencurahkan hatinya memuji Allah dan mengabarkan Injil. Pengembara berkumpul dari segala penjuru untuk merayakan penuaian, mendengar kabar baik datang dari bibir murid-murid. Dan setiap orang mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Murid-murid menyembuhkan orang yang sakit, mengeluarkan setan dari orang-orang yang kerasukan, dan menunjukkan keajaiban yang lain dalam nama Yesus dan kekuatan dari Roh Kudus. Penutup, Yesus berjanji untuk mengirim Roh yang sama pada kita hari ini. Yang dapat kita lakukan ialah memohon.